Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilioner, kita kembali lagi pada podcast Berdialog Vol 7. Pada kesempatan kali ini, saya Najwa Dana Almovira sebagai host akan memandu acara podcast pada beberapa menit ke depan. Dalam ruang berdialog kali ini yang mengusung tema mengenal lebih dekat kebijakan baru Prodi MKS PEBI UIN 1 Tulungagung. Kita kedatangan moderator yang sangat spesial dan sangat istimewa. Beliau merupakan Koor Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya kayaknya semakin nggak sabar nih Pak buat ngikutin perbincangan kali ini. Ya. Oke, kita langsung saja. Ini dari teman-teman lagi ramai Pak membahas soal IRS. Kalau boleh tahu kenapa di prodi kita MKS sampai saat ini belum boleh melakukan IRS-an Pak? Baik, terkait dengan mengapa IRS itu sampai saat ini belum kita laksanakan. Yang pertama, kita ingin bahwa pelaksanaan IRS itu berjalan dengan lancar. Pelaksanaan IRS itu tidak banyak yang tidak banyak yang protes, tidak banyak yang ada informasi crash dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, IRS ini ibarat rumah itu adalah pintu masuk. Jadi kalau pintu masuk itu kita sudah enak begitu, tanpa ada kendala, kemudian tanpa ada protes sana sini dan lain sebagainya, maka ketika menuju perkuliahan itu harusnya kita juga fine, kita sudah siap 100% untuk menyerap ilmu dari para dosen-dosen itu. Nah, IRS ini saya agendakan di akhir untuk kenyamanan saja sebenarnya. Walaupun di prodi-prodi lain mungkin sudah IRS, tetapi kita yakin bahwa dengan ditata dengan sematang mungkin, dengan sebaik mungkin, maka perkuliahan yang nanti kita jalankan di semester ganjil tahun 2024 itu akan berjalan dengan baik dan lancar gitu. Jadi kira-kira itu IRS-nya tanggal berapa ya Pak? IRS bisa dimulai, insya Allah saya siapkan hari Senin. Hari Senin itu tanggal 19 insya Allah sudah siap untuk dilakukan IRS. Minggu ini kita fokus untuk pembenahan beberapa mata kuliah dan ada beberapa mata kuliah khusus yang mau diambil oleh semester-semester yang sudah lewat itu masih kita siapkan. Tapi untuk semester 5 tanggal 19 Senin itu sudah siap untuk IRS. Jadi IRS-nya itu bisa dimulai tanggal 19 September ya teman-teman. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya saja. Terkait peminatan di semester 5, mengapa ada perubahan jenis peminatan yang awalnya di tahun sebelumnya itu manajemen keuangan internasional dan investasi berubah menjadi UMKM dan investasi ya Pak? Iya betul. Baik, saya mulai dari paradigma pendidikan kita. Kurikulum itu selalu berubah. Bahkan kurikulum di ekonomi dan bisnis itu mengikuti perkembangan dunia industri dan dunia usaha. Maka kemudian perubahan itu pasti ada, dan saya yakin setiap lembaga pendidikan itu pasti mengalami perubahan itu. Nah, di tahun 2022 kita sudah melakukan review kurikulum secara keseluruhan, bahkan tidak hanya di level fakultas, itu dilakukan di level universitas. Maka seluruh prodi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022 itu pasti memiliki kurikulum baru, karena pada waktu itu diterapkan juga kurikulum yang berbasis KKNI MBKM itu. Maka di seluruh prodi pasti kurikulumnya juga baru. Nah, pada saat review kurikulum baru itu manajemen keuangan syariah punya konsentrasi yang berbeda dengan konsentrasi yang sebelumnya.
Kalau yang sebelumnya manajemen keuangan internasional itu sekarang konsentrasinya ada dua. Yang pertama manajemen keuangan UMKM, manajemen keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua adalah manajemen keuangan dan investasi syariah. Itu dua konsentrasi yang berlaku mulai saat ini. Alasan mengapa kok berubah? Yang pertama, Tulungagung itu menjadi salah satu sentra UMKM yang memiliki UMKM cukup besar, dan UMKM itu menjadi salah satu fondasi pendapatan negara. UMKM itu menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional. Maka kemudian manajemen keuangan syariah bisa menyasar itu, manajemen keuangan tetapi fokusnya pada usaha mikro, kecil, menengah. Supaya apa? Supaya teman-teman mahasiswa yang ada di MKS itu gampang untuk melakukan riset. Kenapa? Karena UMKM sudah ada di sini, di Tulungagung banyak. Silakan itu di riset. Karena pengembangan ilmu pengetahuan itu pasti dimulai dari hasil riset kita. Itu akan membuat mahasiswa itu lebih fleksibel. Karena apa? Fokus risetnya lebih terukur, lebih jelas. Berbeda dengan manajemen keuangan internasional. Kalau fokusnya ke manajemen keuangan internasional, maka sebagian mahasiswa itu akan sulit untuk meriset tentang itu. Maka dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya, yang memilih peminatan itu lebih sedikit dibandingkan dengan manajemen keuangan dan investasi syariah. Ditambah lagi adalah hasil risetnya, saya belum menemukan hasil riset yang dari konsentrasi manajemen keuangan internasional. Berarti apa kesimpulannya? Manajemen keuangan internasional kurang begitu efektif dalam proses produksi keilmuan. Jadi seorang mahasiswa itu harus produktif di bidang akademisi. Salah satunya seorang mahasiswa, baik dosen ataupun mahasiswa, itu harus memiliki publikasi. Nah, publikasinya itu tergantung, kalau mahasiswa ya tergantung konsentrasinya. Misalkan konsentrasinya manajemen keuangan UMKM. Di sini banyak tahu UMKM. Nah, itu harusnya bisa jadi sumber riset yang melimpah. Teman-teman mahasiswa juga bisa mengeksplor untuk publikasi risetnya. Hasil pemikirannya juga lebih bisa dieksplor lagi, begitu. Jadi perubahan jenis peminatan di semester 5 itu untuk memudahkan mahasiswa melakukan riset ya Pak? Salah satunya begitu. Yeah. Dan tentu juga memang karena tuntutan dari dunia industri dan dunia usaha kita untuk membangun sekitar. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jenis peminatan yang dipilih di semester 5 ini akan berpengaruh pada proses PPL dan penyusunan skripsi Pak? Baik. Idealnya memang PPL itu menjadi salah satu kurikulum, menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk mengembangkan soft skill. Nah, maka kemudian mahasiswa itu harus memilih lokasi yang mampu untuk upgrading skillnya. Nah, upgrade kemampuan kita itu harus fokus pada konsentrasi yang dipilih. Kalau konsentrasi yang dipilih itu adalah manajemen keuangan UMKM, maka idealnya dia ahli dalam bidang keuangan UMKM. Nah, supaya kita ahli dalam bidang keuangan UMKM, maka PPL-nya harus ke situ. Idealnya kan begitu. Kemudian risetnya juga begitu.
tanda bahwa kita itu memiliki keahlian, memiliki kontribusi dalam bidang riset ya, sesuaikan dengan itu. Walaupun memang secara akademisi yang penting tidak menyeleweng atau tidak keluar dari frame manajemen keuangan, sebenarnya masih bisa diterima. Beda kalau misalkan saudara sebagai mahasiswa manajemen keuangan syariah begitu, tapi hasil riset kita itu di pendidikan, misalkan kita riset tentang pendidikan, kita riset tentang dakwah begitu. Secara keilmuan ya boleh-boleh saja, tetapi tidak memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan kita. Contribution to knowledge-nya itu nggak ada untuk prodi. Nah itu. Kemudian terkait dengan PPL itu kita mengusahakan seideal mungkin. Tetapi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penyelenggaraan PPL itu secara reguler diselenggarakan oleh laboratorium. Ada kepala laboratorium yang bertugas untuk menyusun ini waktunya PPL, kapan jadwal pendaftarannya, kemudian pelaksanaannya, sampai kepada laporannya dan sampai kepada input nilai. Secara reguler itu diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tetapi sekarang dengan kurikulum yang baru, kurikulum MBKM ini, mahasiswa itu boleh sebenarnya mengajukan magang mandiri atau boleh mengajukan magang MBKM. Jadi teman-teman MKS misalkan mau magang di UMKM untuk explore, untuk meneliti, untuk mengkaji tentang keuangan di sana, bagaimana manajemen keuangannya, silahkan itu ke sana 6 bulan misalkan di sana. Itu jadi salah satu keunggulan, saudara bisa menerapkan sesuai dengan konsentrasi. Atau bagi yang konsentrasi di keuangan dan investasi, bisa di lembaga-lembaga keuangan, misalkan di OJK atau di Bursa Efek dan sebagainya. Itu menjadi pengalaman belajar yang bisa direkognisi. Jadi teman-teman tidak perlu kuliah di secara reguler, tapi bisa melalui itu. Itu sebenarnya terkait dengan PPL dan skripsi. Dan saya sangat berharap bahwa ke depan hasil-hasil riset mahasiswa itu lebih bervariasi sesuai dengan konsentrasi yang ada di manajemen keuangan syariah, yaitu manajemen keuangan UMKM dan manajemen keuangan dan investasi syariah. Jadi jenis peminatan itu berpengaruh ya Pak ya, untuk riset yang ideal sesuai dengan konsentrasi peminatnya. Betul. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, kegunaan mengisi Google Form itu kegunaan mengisi Google Form itu apa ya Pak? Apakah sinkron dengan IRS di Smart Campus? Misalnya yang dipilih di Google Form berbeda dengan yang dipilih ketika mengisi IRS Campus itu gimana Pak? Baik, sebenarnya Google Form itu hanya untuk memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin mengambil konsentrasi A atau konsentrasi manajemen keuangan UMKM atau manajemen keuangan dan investasi syariah. Maka dari hasil G-Form itu akan teridentifikasi 4 kelas itu, kelas A, B, C, dan D. Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa kelas A dan B itu untuk konsentrasi manajemen keuangan UMKM, sedangkan kelas C dan D itu untuk konsentrasi manajemen keuangan dan investasi syariah.
Maka dari hasil JIFOM itu digunakan sebagai dasar untuk mengisi di Smart Campus. Misalkan kalau di JIFOM-nya mengikuti kelas A, maka di Smart Campus juga harus ngikut di kelas A. Kalau mengikuti sistem memang tidak ada kontrol sistem yang langsung tertolak begitu, tetapi secara otomasi begitu pasti akan terlihat nanti ketika kita salah kamar dalam memilih kelas. Seharusnya kita sit in di kelas A, tapi kita sit in-nya di kelas B, maka nanti akan mengganggu jalannya pengisian IRS itu. Maka akan ada yang misalkan nggak bisa nggak bisa IRS, ataupun kalau bisa IRS maka jumlahnya itu jadi tidak sama. Jadi yang ada di JIFOM jumlahnya sekian, tapi ternyata di Smart Campus ketika program nanti membeludak, misalkan fokus pada mengisi pada salah satu kelas saja, maka ini tidak baik, karena kelas itu kalau terlalu banyak itu juga tidak kondusif, bahwa perkuliahan kita jadi tidak nyaman dan dosen juga mengkondisikan juga akan kesulitan. Tapi kalau terlalu sedikit itu juga nanti akan memberatkan, nanti pasti akan banyak tugas dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya bagus, semakin banyak tugas itu semakin kita diasah untuk soft skill kita, bagaimana kita mengerjakan tugas, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita memecahkan masalah itu. Tapi kalau kita nggak, tugas kita sedikit, ya semakin sedikit pula soft skill yang kita dapatkan. Nah, begitu. Jadi kegunaan mengisi JIFOM itu sebagai dasar untuk mengidentifikasi konsentrasi peminatannya ya Pak. Iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana arah pembelajaran studi dari peminatan UMKM dan investasi itu nantinya Pak? Baik, ini menjadi salah satu core value, nilai dasar yang ada di manajemen keuangan syariah. Ada dua konsentrasi itu. Yang pertama ada manajemen keuangan UMKM. Maka kurikulumnya, mata kuliah ini menyasar ke bagaimana manajemen keuangan di sektor UMKM. Saudara bisa melakukan riset, bisa mengkaji bagaimana UMKM yang sudah berhasil itu mengelola keuangannya untuk bisa sustain, bahkan bisa berkembang. Atau arah pengembangannya juga bisa ke bank-bank syariah, misalkan bank-bank syariah yang memiliki mitra dengan UMKM, pasti di situ ada manajemen keuangannya, bagaimana pengelolaan modalnya dan lain sebagainya. Atau di lembaga mikro juga sama, di lembaga mikro yang syariah yang memiliki mitra dengan UMKM. Nah, itu arahnya ke situ. Jadi lebih fleksibel. Nah, sedangkan untuk konsentrasi manajemen keuangan dan investasi syariah itu fokus pada lembaga-lembaga yang digunakan untuk investasi, yaitu sekuritas ataupun perusahaan-perusahaan di bursa efek, atau lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang dijadikan sebagai sarana untuk investasi. Jadi lebih luas. Jadi teman-teman ketika mengikuti kuliah itu sudah diarahkan kepada dua konsentrasi itu, arahnya pasti ke situ. Kalau manajemen keuangan UMKM, kemudian kalau manajemen keuangan dan investasi syariah, arahnya ke situ. Itu sudah nanti secara otomatis akan terarah ke situ sesuai dengan konsentrasinya. Oke.
Baik, kesimpulan dari perbincangan kali ini yaitu terkait peminatan di semester 5, mengapa ada perubahan, yaitu untuk memudahkan mahasiswa untuk melakukan riset sesuai dengan konsentrasi peminatannya. Yang kedua, apakah jenis peminatan yang dipilih semester 5 itu berpengaruh pada saat proses PPL dan penyusunan skripsi, yaitu jawabannya yaitu berpengaruh, karena untuk riset yang ideal sesuai dengan konsentrasi peminatan. Dan untuk arah pembelajaran studi dari peminatan UMKM dan investasi, yang UMKM itu lebih fokus ke manajemen keuangan yang ada di UMKM, bagaimana UMKM mengolah keuangan, dan yang untuk investasi lebih fokus kepada kinerja perusahaan sarana investasi yang sebagai sarana investasi. Baik, mungkin cukup sekian perbincangan kali ini. Terima kasih Bapak Syaikoni telah meluangkan waktunya. Saya Najwa Dana Almafira sebagai host mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.